Kami benar-benar kagum akan Engkau Tuhan. Kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai di awal tahun 2025, Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan bertata di atas pujian kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin mengerti Tuhan apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, kiranya Tuhan Engkau mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama di tahun yang baru, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang segar, mungkin karena habis holiday, habis liburan, sehingga semua baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2025, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lupa juga mengucapkan mohon maaf kalau di sepanjang tahun 2024, baik pelayanan, baik apapun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kayak halal bihalal ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 kemarin sinode kita membuat yang bagus. Temanya adalah beriman teguh kepada Kristus. Dan tahun 2025 ini temanya juga sangat bagus, ya, yaitu hidup yang berdampak melalui kebiasaan baik. Bapak Ibu, ini tema yang bagus, dan di awal tahun ini saya ingin, karena sepanjang tahun kita akan belajar tentang kebiasaan baik dan bagaimana kita bisa berdampak dimanapun saudara, saya, kita semua berada. Saya hari ini mau sampaikan satu hal yang penting. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beri judul, bisa enggak ini? Mohon maaf. Saya beri judul hidup yang berdampak, ya. Hidup yang berdampak. Katakan sebelah kanan kirinya, hidup yang berdampak. Bapak Ibu, kita nanti akan belajar di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius ini adalah ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus, ditulis oleh Matius. Ini seorang yang setia, yang saya pikir juga pandai karena dia adalah pemungut cukai yang saya pikir pasti dia terpelajar, memiliki intelijensi di atas rata-rata. Yesus menuliskan riwayat Tuhan Yesus dari lahirnya, kemudian bahkan silsilahnya ditulis oleh Matius, kemudian Matius juga menuliskan tentang kelahirannya yang kita rayakan 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara,
Dan Matius juga menuliskan bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan, kemudian bagaimana Matius juga menuliskan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya pada pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga Matius juga menuliskan, menceritakan cerita tentang, kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari, Bapak Ibu. Nah kemudian baru setelah itu pasal yang kelima, Matius mencatat bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan banyak orang yang mengikuti dia. Karena pada pasal yang keempat, Matius menuliskan bahwa ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berkeliling dari kota ke kota, dia menyembuhkan orang sakit. Lalu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan pada waktunya, dia duduk di satu bukit, lalu dia berkhotbah. Dan ini menjadi tema yang terkenal, yaitu khotbah di bukit. Pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh, itu isinya adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyampaikan perkataan-perkataan yang penting. Ya, saya meyakini khotbah Tuhan pertama itu adalah khotbah yang penting. Perkataan-perkataan yang sangat penting. Yang juga harus kita dengarkan hari ini. Ada pernyataan-pernyataan tentang bagaimana berpuasa, tentang bagaimana harus berdoa, tentang bagaimana harus mengumpulkan harta, tentang bagaimana kita tidak boleh menghakimi, dan seterusnya. Dan pada ayat yang ke-13, Tuhan Yesus pada pasal yang kelima, Tuhan Yesus berkhotbah dengan suara yang sangat lantang, tanpa speaker, tanpa pengeras suara, Bapak Ibu. Kebetulan mungkin Pak Paulus pernah datang ke sana dan saya juga pernah diceritakan oleh tour leader saya pada waktu di sana. Bapak Ibu, dia bilang begini, Tuhan Yesus itu berkhotbah di sini tanpa mic, tanpa pengeras suara, dan dia berbicara di depan banyak orang. Dia penuh urapan. Dia tidak berkhotbah seperti ahli Taurat. Dia berkhotbah dengan gayanya sendiri, dengan urapan yang luar biasa. Saya percaya karena setelah dia mengalami puasa 40 hari, mungkin itu juga yang menyebabkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pada waktu itu dia berkata begini, Bapak Ibu. Dia berkata begini. Ya. Di dalam pasal yang kelima ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Ya. Kalau di dalam terjemahan aslinya itu kalian. Jadi tidak spesifik pada satu orang, tapi pada komunitas itu, pada murid-muridnya, pada banyak orang yang mengikut Yesus, yang sudah menerima Yesus. Dia berkata, kalian adalah garam dunia. Dan suara itu lantang sekali. Di dalam kesan pendengar di dalam khotbah di bukit itu, di dalam pasal 7 ayat yang terakhir, kesan pembacanya semua orang diberkati dengan pelayanan khotbah Tuhan Yesus. Pada pasal yang kelima ayat 13, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya. Dia dibuang. Selain dibuang dan diinjak orang. Dan dengan suara lantang juga. Tuhan Yesus menyambung kemudian. Kamu juga adalah
terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara. Ada dua identitas yang diberikan pada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu garam dan terang. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-15, Bapak, Ibu. Saya minta tolong Denis untuk baca ayat 15. Amin. Makasih kau Denny. Jadi kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu disambung. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak, Ibu, Saudara. Nanti saya jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Lalu disambung berikutnya, Tuhan Yesus juga menyampaikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, khotbah Tuhan Yesus ini adalah khotbah yang luar biasa. Yang menyentuh dan dikenal sepanjang masa. Diingat sepanjang masa sampai hari ini. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Bapak, Ibu. Powerful. Dia menyampaikan ini. Bukan saja dia berkata, kamu akan menjadi garam dunia. Tapi dia berkata, sesungguhnya kamu adalah garam dunia. Sebenarnya apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini adalah konfirmasi bahwa saudara dan saya, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi garam dunia. Amin, Bapak Ibu. Saudara dan saya hari ini dikonfirmasi kembali oleh Tuhan bahwa saudara dan saya adalah garam dunia. Bukan nanti kamu menjadi garam dunia, tapi memang sudah saudara adalah garam dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu adalah garam dunia. Karena semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus, dia menyatakan, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara adalah ciptaan baru. Dan saudara menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara, garam itu memberi rasa. Ya, garam itu memberi rasa. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Garam itu banyak sekali fungsinya. Dan garam zaman dulu dengan zaman sekarang agak berbeda. Kalau garam zaman sekarang memang ikatan kimianya sudah kuat dan tidak akan berubah rasa asinnya. Tapi garam pada zaman dulu, mungkin di Laut Mati, itu prosesnya berbeda. Garam itu mungkin dibuat dari satu bahan, lalu mengandung asinnya, kimia NaCl-nya. Lalu suatu saat garam ini bisa menjadi kehilangan rasa asinnya. Kalau pada zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang garam memang nggak bisa kehilangan asinnya. Kalau zaman dulu bisa kehilangan asinnya. Dan kalau kehilangan asinnya, garam itu sudah nggak ada gunanya lagi.
selain dibuang dan diinjak-injak orang. Demikian juga orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak menyadari identitas kita sebagai garam, maka kita tidak ada lagi gunanya. Buang. Kita mungkin malah dicemooh orang itu orang Kristen, tapi kelakuannya tidak sama sekali mencerminkan anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan awal tahun ini, mari kita komitmen bersama. Saya belum sempurna, kita semua belum sempurna. Tapi identitas kita itu, mari kita nyatakan di tengah-tengah dunia yang semakin membusuk ini. Yang semakin hambar. Karena fungsi garam adalah menghambat pembusukan, Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi fungsi garam itu, Bapak Ibu, itu memberikan rasa sedap. Iya, kalau saudara hadir, di mana saudara ada, harusnya saudara bisa mendatangkan keharuman. Keharuman dari Kristus itu yang ada dalam hidup kita, dan itu kita nyatakan di tengah kita mana kita berada, sehingga kita menjadi history maker. Kita membuat sejarah di mana kita ada di situ. Kita di tempat kerja kita di gereja kita di pelayanan kita, apapun itu, di komunitas kita. Kita menjadi pencetak sejarah bahwa Kristus nyata ada dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita menjadi troublemaker justru ketika kita ada di komsel, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di dalam pekerjaan kita jadi troublemaker. Itulah yang seperti garam tidak ada rasa asinnya. Yang diinjak-injak orang dan tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi harganya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita sebagai garam memberi rasa asin, memberi rasa sedap pada lingkungan di mana kita berada. Di tempat pekerjaan kita. Bapak Ibu saudara, bukankah dunia ini juga menuju kepada kebusukan? Di mana-mana kemerosotan moral, kerusakan moral itu terjadi. Ada ayah membunuh suaminya, ada ayah membunuh, ayah membunuh. Saking berapi-apinya. Tapi kenapa saudara nggak protes? Ya. Ya inilah ada ayah itu, ada suami itu membunuh istrinya, membunuhnya pun dengan cara yang luar biasa, dipotong-potong, ya. Ada yang dimasukkan karung, ada anak yang membunuh orang tuanya, bapaknya digorok, ya. Bapaknya digorok, itu ada di Ciputat ya, yang baru-baru ini. Itu kan kerusakan moral yang luar biasa. Tapi sebenarnya pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, itu bukan sekedar pesan moral saja. Makanya pada waktu itu orang banyak berkata bahwa dia berkhotbah, Tuhan Yesus menyampaikan pesannya bukan seperti ahli Taurat. Bukan sekedar pesan moral saja, tetapi pesan spiritual yang harusnya roh itu yang menghidupkan setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kebusukan ada di mana-mana. Kita sebagai garam harusnya mengawetkan, menghambat kebusukan itu. Di instansi pun, di mana sektor mana yang saudara bisa sebut yang tidak terjadi pembusukan. Semua ada pembusukan. Bahkan di lembaga-lembaga Kristen pun ada. Di lembaga-lembaga rohani pun juga ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di lembaga-lembaga yang katanya mengurusi agama pun juga ada.
apapun di pendidikan yang harusnya menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat budaya, menjadi pusat pembentukan karakter, juga ada pembusukan-pembusukan. Ada guru yang melecehkan muridnya, ada murid yang menonjok gurunya dan seterusnya. Bukankah itu kerusakan, pembusukan yang terjadi di mana-mana? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita benar-benar menjadi garam di dalam dunia ini, mari nyatakan fungsi saudara di tengah-tengah dimanapun saudara berada. Garam juga menyuburkan tanah, di mana saudara hadir, di situ akan tumbuh. Terjadi pertumbuhan rohani. Saudara, sekarang dipercayakan apa kepada saudara? Pelayanan apa yang dipercayakan kepada saudara? Komsel, atau pelayanan kategorial, atau pelayanan apapun. Kalau saudara benar-benar menjadi garam, apa yang saudara pegang, itu menjadi satu yang bisa bertumbuh dan berdampak kepada komunitas yang lainnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Menghancurkan batu, es, salju, itu fungsi garam juga. Hati-hati yang membeku, hati-hati yang tidak lagi menerima Kristus, itu bisa dihancurkan. Garam itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Ketika dia masuk ke dalam makanan, kepada sayuran atau sayur, dia nggak kelihatan. Tapi dampaknya itu terasa. Ada seorang yang mencicipi makanan, dia langsung merasakan, ini kurang garam ya. Setiap kali kalau masak apa saja, kalau suami-suami, kalau rasanya hambar, itu dia bilang, "Mah, lupa kasih garam ya." Iya. Kenapa? Karena memang garam itu fungsinya untuk membuat masakan itu semakin lebih enak, lebih sedap, ya. Dan juga bisa juga menghilangkan bau, simbol kesucian juga, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Ini identitas yang kedua. Kamu adalah terang dunia. Yang pertama apa? Garam dunia. Yang kedua apa? Terang dunia. Kota yang terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini jati diri kita yang kedua, selain menjadi garam, kita juga menjadi terang. Ada yang membedakan garam itu berfungsi sebagai pengaruh moral. Sedangkan terang itu pengaruh spiritual. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya kemarin diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan perjalanan ya. Ya perjalanan bukan ke luar negeri ya. Bukan ke Malaysia ya. Bukan bukan ke Thailand tapi hanya ke Jogja. Lalu saya waktu masuk ke kota Solo, masuk ke Solo Baru, itu saya terperangah. Saya lihat ada baliho besar, ada billboard apa itu namanya, spanduk yang besar, yang ditulis di sana karena di Solo mungkin bahasanya bahasa Jawa. Nanti Pak Yakobus terjemahkan ya Pak. Itu ditulis dengan huruf yang besar. Urip iku urup. Ini benar-benar, saya bukan mengada-ada. Saya lihat ini siapa yang nulis ya? Siapa yang nulis ini? Memang kata-kata yang lain saya nggak perhatikan. Tapi huruf yang besar itu ditulis urip kui
Urup. Apa Pak Yakob? Yang lantang dong Pak Yakob. Iya. Kalau terjemahan lesikalnya urip kui, urup itu apa Pak? Diterjemahkan, iya. Urip itu hidup, urup itu nyala. Iya. Jadi semua yang urip, semua yang hidup itu harusnya menyala. Itu falsafah Jawa sudah ada ditulis di situ. Kalau orang yang hidup itu pasti menyala. Saya nggak tahu itu dikutip dari mana, disadur dari kitab apa. Tapi 2 tahun lalu Tuhan Yesus sudah menyatakan itu kepada murid-muridnya. Bahwa kamu adalah terang. Katakan bersama-sama. Kamu adalah terang. Amin Bapak Ibu. Saudara dan saya ini adalah terang Bapak Ibu. Saudara dan saya adalah terang. Percaya Bapak Ibu? Saudara dan saya adalah terang. Bapak Ibu hati-hati dompetnya dijaga. Bapak Ibu di dalam gelap seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan apa saja. Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang negatif. Di dalam kegelapan seperti ini, kecenderungan orang berbuat jahat. Dunia itu diilustrasikan seperti gelap, Bapak Ibu Saudara. Itu simbol kekafiran, simbol dosa dan kejahatan. Simbol gelap itu simbol kesedihan dan penderitaan. Simbol kematian secara spiritual. Bapak Ibu, kegelapan itu juga melambangkan simbol murka Allah. Dan firman Tuhan berkata, bumi sudah diliputi dengan kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Dan kabar baiknya, enak enggak Bapak Ibu? Kita udah sampai terakhir gelap gini aja ya. Boleh minta tolong dinyalakan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, oh yang tadi ngantuk nggak kelihatan ya. Sempat tidur juga. Bapak Ibu, ternyata gelap itu sebenarnya nggak enak. Gelap itu Gelap itu kecenderungan orang berbuat jahat. Dan hidup kita bukan berada di dalam gelap. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ketika kita ada di dalam Kristus, dan hidup kita terhisapkan dalam tubuh Kristus, maka hidup kita ini menjadi bercahaya. Menerangi semua orang, menerangi dunia. Jadi terang itu bukan hanya berasal dari hidup kita, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Itu yang menyebabkan saudara bercahaya. Jadi saya tidak setuju kalau hanya hal-hal yang baik itu kita hanya mulai dari kebiasaan saja. Tapi saya mau tekankan bahwa kita bisa berubah bukan karena hanya kebiasaan saja. Tapi karena Roh Kristus ada dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang. Kalau hanya kebiasaan saja, orang dunia juga bisa melakukan. Hal-hal yang baik orang dunia pun juga bisa melakukan. Saya tiap hari datang jam 6, mulai 2010 tahun yang lalu. Ini Pak Dundung tahu ini. Ya,
saya membangun kebiasaan itu. Murid-murid saya juga tahu, yang pernah jadi murid saya. Saya salaman tiap pagi, dan saya ucapkan selamat pagi nak. Selamat pagi nak, kamu baik-baik. Itu 20 tahun saya lakukan. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini saya juga lakukan juga. Itu hanya kebiasaan baik saja. Itu bagus juga. Tapi sebenarnya bukan sekedar itu. Bukan sekedar moral saja. Tetapi Bapak Ibu, secara spiritual kita harus membangun kehidupan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, terang selalu mengalahkan kegelapan. Tadi Bapak Ibu, tadi gelap kan ya? Lalu lampu dinyalakan, gelap bisa tetap mempertahankan dirinya enggak? Enggak bisa mempertahankan dirinya. Gelap selalu kalah dengan terang. Jadi percayalah Bapak Ibu, ketika saudara berada di dalam terang Kristus, saudara berada di dalam Kristus, terang itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara hari ini sedang ada di dalam keterpurukan atau di dalam kesedihan, dalam kegagalan, Bapak Ibu, itu belum akhir dari kehidupan kita. Pasti pada akhirnya saudara diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara diberikan sukacita. Bahkan surga sudah diberikan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyalakan pelita kita. Tapi sebenarnya bukan sekedar pelita. Kita ini adalah terang. Bukan sekedar lilin, tapi terang. Dan terang itu sifatnya sama dengan garam. Pak Beni, kalau terang itu kelihatan enggak Pak Beni? Kelihatan. Pak Beni, terang kelihatan. Terang itu kelihatan enggak Bapak Ibu? Terang itu kelihatan? Garam tadi tidak kelihatan. Kalau terang kelihatan enggak? Ada guru fisika enggak ya? Terang itu juga enggak kelihatan. Dia gelombang pendek. Iya, enggak kelihatan. Pak, ini saya lihat. Pak, saya lihat. Ini hanya pantulan dari cahaya saja. Kita bisa melihat gitar itu, saudara bisa lihat saya karena ada cahaya yang mengenai saya dan dipantulkan oleh tubuh saya sehingga saudara bisa melihat. Jadi cahaya itu, terang itu juga tidak kelihatan. Sama sifatnya seperti garam. Jadi orang percaya, orang Kristen, walaupun dimanapun berada, walaupun tidak dihiraukan, tapi pengaruhnya ada. Bapak Ibu, saya itu pindah beberapa kali. Setiap saya pindah tempat, nggak tahu kenapa, saya selalu ditunjuk sebagai pengurus RT lah, yang pokoknya nggak tahu kenapa, ya. Bapak Ibu, mungkin, ya, saya nggak tahu, ya. Tapi benar kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan bahwa orang menyalakan pelita lalu meletakkan gantang, itu enggak mungkin. Orang menyalakan pelita itu pasti di atas dian. Di atas kaki dian supaya banyak orang boleh melihat. Tidak mungkin dia diletakkan di bawah gantang. Sehingga apa? Sehingga terang itu tidak bercahaya kepada banyak orang. Artinya Bapak Ibu, saudara dan saya, jangan saudara tidak tampil menjadi garam dan terang dimanapun saudara berada. Kalau saudara berada dimanapun, lalu saudara, saya enggak lah, saya begini. Nah Bapak Ibu, saudara lupa terhadap identitas saudara. Saudara harusnya menjadi terang, menjadi garam. Bukan menjadi batu sandungan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita nyatakan, mercusuar itu di pinggir laut, itu dia membuat cahayanya sampai ke semua penjuru. Sehingga kapal bisa bersandar, kapal bisa menuju ke arah yang dia inginkan Bapak Ibu Saudara. Itu karena apa? Karena terang. Terang saudara dibutuhkan juga oleh teman-teman saudara. Terang saudara dibutuhkan oleh keluarga saudara. Terang saudara, Kristus yang ada dalam hidup saudara yang beri terang itu, dibutuhkan juga di dalam komunitas saudara. Di sekolah, di kantor. Jangan saudara justru menyebarkan keharuman yang tidak harum. Menyebarkan kegelapan, Bapak Ibu. Mari kita benar-benar menjadi garam dan menjadi terang. Hurufnya enggak semua kelihatan ya. Jadi ada perbedaannya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, garam itu, kamu itu adalah garam bumi, ya, bumi disebutkan di situ earth. Earth itu bumi. Kalau terang itu the world, ya, the world itu dunia. Jadi Bapak Ibu diharapkan menjadi garam di mana saudara berada. Saudara sekarang ada di keluarga, ya udah, jadi keluargamu lah digarami dengan baik. Ya, saudara berada di kantor, garami tempat kantor saudara. Yang tadinya di situ, amburadul, tata dengan baik. Sehingga tidak ada korupsi, tidak ada persekongkolan jahat, dan tidak ada hal-hal yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dua hal ini. Dan Sinode GBI memberikan contoh Yosua. Yosua menjadi sosok, menjadi garam dan terang. Dan dia memberi dampak yang luar biasa. Dia mantap di dalam persiapannya. Sebelum Bapak Ibu, setelah Musa meninggal, Yosua dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga dia bisa memasuki tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Karena apa? Dia mempersiapkan diri dengan baik. Saudara, hari-hari ini mari kita mempersiapkan diri, memasuki tahun 2025. Kita mempersiapkan diri kita, supaya kita menjadi garam dan terang. Dimulai dari apa? Dimulai dari komitmen saudara. Komitmen kita, saya adalah garam, saya adalah terang. Lalu jelas visi ke depan Bapak Ibu. Bahwa kita anak-anak Tuhan itu visinya ke depan. Kita orientasi kita bukan hanya sekedar materi saja. Tetapi kita materi itu yang tidak kelihatan justru. Yaitu surga. Yaitu apa? Kehidupan kekal kita. Bapak Ibu, itu yang harusnya kita usahakan. Kita menjadi garam, kita menjadi apa? Terang. Hari ini ya banyak orang bukan mengejar terangnya, tapi mengejar apa? Wah, penampilan saya supaya menjadi semakin glowing ya. Glowing itu apa? Menyala ya. Supaya menyala ya. Bukan itu sebenarnya. Ya. Jelas visi ke depannya. Bapak Ibu, lalu teguh di dalam kekuatan. Komitmen kita harus tetap teguh. Seperti Yosua dan Kaleb. Yosua pada waktu itu, pada hari ini, kepada siapa kamu memilih? Kepada Allah orang Amori itu, orang Amalek itu, atau kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yosua menetapkan pilihannya. Dia menetapkan pilihannya, aku akan dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita berakar kuat di dalam iman kita. Berakar teguh di dalam iman kita. Hasilnya Bapak Ibu, perjalanan hidup kita menjadi perjalanan hidup yang berhasil. Kalau tahun 2024 yang lalu kita belum maksimal, hidup kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang Tuhan Yesus harapkan. Mungkin pemain musik boleh ke
hamba-hamba Tuhan, worship leader, singer. Tahun 2025 ini mari kita semakin setia kepada Tuhan. Semakin sadar akan identitas kita. Dan goalnya Bapak Ibu, goalnya pada ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Semuanya tujuannya, kita menjadi garam, kita menjadi terang, itu tujuannya supaya semua orang memuliakan Bapa. Bukan memuliakan kita, bukan memuliakan seseorang, bukan memuliakan lembaga, tapi memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-16 disebutkan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16, supaya, ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menyampaikan kepada kita semua, menyadarkan identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi hidup yang lama, tetapi hidup yang baru. Karena siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tuhan sudah memilih saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Aku kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Jadikan, mari angkat tangan kita. Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi